Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan kembali menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang peristiwa kecelakaan pesawat yang terjatuh di Pegunungan Andes pada tanggal 13 Oktober 1972. Dan beruntungnya banyak dari mereka yang selamat saat pesawat tersebut jatuh. Dan mereka bertahan di sana selama 90 hari. Dan hal tersulit bagi mereka yaitu untuk bertahan hidup di sana. Selain suhu yang begitu dingin, mereka juga kekurangan makanan, sampai mereka terpaksa memakan jasad kawannya sendiri untuk bertahan hidup. Film dibuka dengan memperlihatkan salah satu korban yang selamat. Dia bercerita dengan perenungannya setelah 20 tahun selamat dari tragedi yang menimpa ia dan teman-temannya di Pegunungan Andes. The presence of God. Kemudian kembali pada tahun 1972 dan terlihat sebuah pesawat sedang mengudara di atas Pegunungan Andes dan penumpang pesawat tersebut adalah pemain rugby Uruguay beserta kerabatnya yang akan bertanding ke Chili. Suasana dalam pesawat tampak ramai dan ceria oleh mereka. Awalnya penerbangan mereka berjalan dengan normal, sampai pada saat pesawat mereka mengalami turbulensi karena cuaca yang kurang baik. Dan kapten memerintahkan kepada penumpang untuk duduk dan memakai sabuk pengaman. Ekor pesawat pun menghantam pegunungan dan menerbangkan seorang pramugara beserta 4 anggota tim keluar dari pesawat. Sedangkan badan pesawat terus melaju jauh ke depan dan akhirnya berhenti di tumpukan salju. Banyak yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Namun, 6 orang telah tewas setelah pesawat mendarat. Di antaranya adalah Alex, Ibu Nando, dan juga pilot. Beberapa yang lain sekarat akibat luka parah, dan salah satunya Nando yang masih dalam keadaan koma. Mereka melakukan pertolongan pertama semampu mereka untuk menangani orang-orang yang terluka. Mereka juga membuat ruangan di badan pesawat, membuat selimut dari kursi, dan mulai memikirkan cara bertahan sampai bantuan datang. Saat malam cuaca semakin dingin, Nyonya Alfonso yang terjebak di kursi dan tidak ingin dipindahkan, dan dia terus berteriak, hingga membuat beberapa orang tidak nyaman mendengarnya. Ia baru berhenti ketika Carlitos membentaknya, dan menyuruhnya untuk diam. Semua orang di dalam badan pesawat meringkuk dan berdekatan satu sama lain, agar tetap hangat. Namun, karena cuaca yang begitu buruk dan angin yang bertiup kencang, membuat beberapa dari mereka bergerak memindahkan koper untuk menutup lubang di badan pesawat, hingga bisa menahan angin. Dalam semalam korban tewas pun kembali bertambah. Antonio berusaha mencari cara agar bisa menghubungi tim SAR menggunakan radio. Sayangnya mekanik yang kejiwaannya terganggu mengatakan bahwa radio itu tidak akan bisa berfungsi jika tidak menggunakan baterai. Tapi baterai itu berada di ekor pesawat yang hilang. Di luar pesawat beberapa orang mengubur mayat teman-teman mereka di salju. Carlitos menangis dan menyesali perbuatannya karena telah membentak Nyonya Alfonso yang tewas setelah berteriak semalaman. Mereka tidak memiliki persediaan makanan selain coklat, 4 botol wine, setengah botol ram, dan 9 kantong biskuit. Antonio berpikir keras agar 27 orang yang tersisa bisa bertahan dengan makanan itu, hingga tim SAR bisa menyelamatkan mereka.
Ia berharap agar helikopter menjemput mereka sore itu, dan dia mulai menjatah satu tutup botol anggur dan sedikit coklat untuk masing-masing orang. Beberapa orang sedang merokok di luar mendengar suara pesawat. Namun, karena cuaca yang masih buruk, tentu saja hal itu menghalangi jarak pandang hingga mustahil bagi tim SAR bisa melihat mereka dan mengetahui posisi masing-masing. Malam kembali tiba. Semua orang tidur berdekatan untuk menghangatkan badan. Suasana di sana benar-benar hening. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dan di antara mereka ada yang terlihat menangis. Dan malam terasa sangat panjang bagi mereka. Besoknya mereka bangun dan mulai melakukan apapun yang bisa untuk bertahan. Dan beberapa yang lain lebih memilih bersantai dan memandangi gunung yang bersalju. Hari itu Nando tersadar dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Roberto yang sedang bersamanya memberitahukan bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah jatuh. Ibunya yang telah meninggal, dan kini adiknya Susan yang membutuhkannya. Nando langsung terbangun dan langsung menemui Susan dan merawatnya. Keesokan harinya sebuah pesawat melintas lagi dan semua orang berteriak memberi tanda. Dan pesawat itu menukik dan mereka dengan sangat yakin dan berpikir bahwa mereka akan diselamatkan hari itu. Semua bersorak gembira dan tidak lagi memikirkan penjatahan makanan. Wine dan coklat mulai dimakan oleh mereka. Dan tentu saja Antonio tidak mengetahui hal itu. Tapi ternyata perkiraan mereka salah. Tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Antonio sangat marah saat membuka kotak persediaan makanan dan tidak menemukan satupun yang tersisa di sana. Dan harapan mereka menghilang hari itu juga. Suatu hari Roberto sedang membuat tempat tidur gantung bersama Zerbino dan Tintin untuk temannya yang mengalami cedera di kakinya. Dan tidak sengaja Tintin menemukan radio dan segera memberikannya kepada Antonio. Di sisi lain, Nando menjaga Susan dengan sangat baik. Namun, ia mengetahui bahwa adiknya itu sedang sekarat. Ia mengatakan kepada Carlitos kalau adiknya sudah meninggal nanti ia akan mendaki pegunungan untuk mencari bantuan dan pulang. Carlitos tentu saja meragukan hal itu. Nando hanya akan membeku karena cuaca atau mati kelaparan karena tidak mempunyai persediaan makanan. Dengan sangat yakin Nando menjawab bahwa ia akan memotong dan memakan daging dari pilot yang telah tewas. Hari berikutnya Nando dan Tintin mencoba mencari informasi di radio. Di sisi lain, Roberto masih sibuk merawat teman-teman mereka yang masih terluka. Sementara kondisi semakin kacau, Antonio yang mendapat informasi bahwa tim SAR masih belum bisa menemukan posisi mereka, dan ini membuat beberapa orang menjadi bingung dan panik. Carlitos berencana membuat pendakian bersama Rafael untuk menemukan ekor pesawat dan mengambil baterai untuk menghidupkan transmitter. 5 orang melakukan pendakian mencari ekor pesawat dan salah satu di antaranya hampir terjatuh ke dalam jurang, dan beruntungnya Roberto segera menariknya. Alberto menemukan peta dan menunjukkan posisi mereka serta jalan menuju Chili. Tetapi Roberto yang baru saja pulang dari pendakiannya menyatakan keputusasaannya karena berpikir mereka tidak akan bisa melintas dan mendaki pegunungan itu. Nando hanya mendengarkan pembicaraan mereka dan memikirkan sesuatu yang lain. Malam pun kembali tiba. Carlitos meminta kepada teman-temannya untuk berdoa. Antonio mulai menangis dan mengakui ketidakberdayaannya untuk menyelamatkan mereka. Di saat bersamaan, Nando mengabarkan bahwa Susan telah meninggal malam itu. Dengan suara parau, ia berkata akan memakamkan Susan besok harinya. Hari ke-9 setelah Nando dan Roberto memakamkan Susan, Antonio terlihat semakin putus asa setelah mendengar radio bahwa pencarian mereka kini sudah dihentikan. Antonio takut menyampaikan hal itu kepada teman-temannya, takut akan membunuh harapan mereka. Lalu Nando dengan berat hati memberitahukan bahwa pencarian mereka kini sudah dihentikan. Dan Nando mengemukakan idenya untuk memakan mayat dan mulai melakukan pendakian untuk mencari bantuan. Tidak ada pilihan lain yang dapat diberikan oleh Nando. Awalnya semua orang menolak kecuali Roberto. Menjadi kanibal
adalah sesuatu yang sangat menjijikkan untuk mereka. Roberto berusaha meyakinkan teman-temannya untuk mengikuti ide Nando agar bisa terhindar dari kelaparan. Setelah lama berdebat, Roberto menyusul Nando yang keluar lebih dulu. Ia memberitahu Nando bahwa yang lain akan memutuskannya esok harinya. Ketika malam tiba, Roberto kembali meyakinkan teman-temannya lagi. Kini semakin banyak yang menyetujui ide Nando. Keesokan harinya, Roberto mulai memotong dan memakan daging salah satu mayat yang sudah membeku, sambil menahan rasa jijiknya. Hingga kemudian teman-temannya mengikutinya. Tapi Nando tidak ikut dengan mereka. Ia berada di dalam badan pesawat karena ia tidak ingin melihat mereka sedang memakan mayat adiknya. Namun Roberto mengatakan bahwa mayat yang mereka makan adalah mayat seorang pria. Setelah makan, 3 orang dari mereka berangkat untuk mencari ekor pesawat dan membawa baterai untuk menghidupkan transmitter. Butuh waktu semalaman bagi mereka untuk menempuh perjalanan pertama. Roberto dan Nando berpikir bahwa mereka tidak akan selamat. Namun, keberuntungan masih memihak kepada mereka yang masih disinari cahaya matahari ketika badan mereka mulai membeku dan di badan mereka dipenuhi salju. Pendakian mereka pun berlanjut dan menemukan mayat teman mereka yang lain. Lalu, mereka kembali ke badan pesawat dengan menggunakan sayap pesawat sebagai papan seluncur. Tapi mereka memberitahukan bahwa ekor pesawat masih belum berhasil ditemukan. Saat malam tiba, ketika semua orang terlelap, longsoran salju menimbun mereka secara tiba-tiba. Roberto yang tidak tertimbun berusaha menyelamatkan teman-temannya, tapi 8 orang tewas di malam itu. Cuaca di pagi hari sangat buruk, badai melanda, dan pendakian mereka harus ditunda. Dan hari itu adalah hari ulang tahun Rafael dan Carlitos. Mereka merayakannya dengan segumpal salju dan sebatang rokok. Keesokan paginya badai pun reda dan cuaca cerah. Dan mereka yang masih hidup mencoba menggali badan pesawat yang tertimbun, mengeluarkan mayat dari badan pesawat dan memakamkan mereka. Nando berbicara kepada Roberto untuk memulai pendakian. Namun, Roberto mengatakan akan melakukan pendakian setelah musim dingin berakhir. Di saat yang sama, Alberto menenggang nyawa di malam itu. Mereka bertahan sampai hari ke-50 dengan memakan mayat temannya sendiri. Roberto dan Tintin melakukan pendakian hingga mereka menemukan ekor pesawat. Mereka bermalam di sana. Karena baterai terlalu berat untuk mereka bawa, maka Roberto memutuskan untuk membawa Roy yang ia pikir bisa menghubungkan radionya. Namun, Roy gagal dan radio tidak tersambung. Dan mereka memutuskan untuk kembali lagi ke badan pesawat, membuat rencana baru untuk menyelamatkan diri. Nando harus menggendong Roy yang tidak mau lagi berjalan di tengah badai salju, dan menemukan salah satu temannya sudah meninggal di dalam badan pesawat. Hari ke-61, Carlitos menjahit kantong tidur untuk pendakian. Keadaan terus memburuk dengan kejiwaan teman-teman mereka yang mulai terganggu, dan membuat Nando kembali mendesak Roberto untuk segera melakukan pendakian ke Chili. Hey, Rafael's dead. Kematian Rafael membuat Roberto akhirnya menyetujui ide Nando. Roberto, Nando, dan Tintin melakukan perjalanan hari itu juga, dan yang lain tetap menunggu di badan pesawat dan mendoakan mereka. Dalam perjalanannya mereka harus menempuh medan yang berbahaya, sampai Roberto hampir terjatuh ke dalam jurang. Setelah 2 hari perjalanan, keputusasaan kembali menyerang Roberto. Ia ingin menyerah, namun Nando terus meyakinkannya hingga Roberto mau mengikutinya. Lalu menyuruh Tintin kembali ke badan pesawat, agar ia dan Roberto bisa menyesuaikan jatah makanan. Roberto dan Nando kembali melanjutkan perjalanan mereka hingga 50 mil selama 12 hari.
dan akhirnya mereka sampai di Chili. Mereka berhasil mendapatkan bantuan dan kembali lagi ke pegunungan untuk mengevakuasi teman-teman mereka yang menunggu mereka dengan harapan penuh. Pagi itu, suara helikopter terdengar oleh mereka yang masih bertahan di badan pesawat. Semua orang keluar bersorak bahagia, saling memeluk satu sama lain. Setelah mereka berhasil diselamatkan, mereka semua kembali ke lokasi kecelakaan, mengubur mayat teman mereka di bawah tumpukan salju dan menandainya dengan salib yang kemudian menjadi tugu peringatan. Lalu film pun selesai. Jadi itulah cerita dari film ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di film ini dan jangan mudah menyerah pada kehidupan. Sekian video kali ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.